Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton di channel kita COL. Sebelum ini perkenalan diri aja dulu kali ya. Betul, perkenalan diri. Coba nih Bang, dari lu nih. Oke, kenalin, nama gua Putra, biasa dipanggil Paijo. Dan lu? Ya, nama gua Rehan. Ya, panggilnya Rehan. Nama pribadi gua Rehan Malik, biasa dipanggil Boting. Coba nih Bang, lu kasih tahu nih sama lu nih buat penonton nih. Kita mau bikin konten apa aja sih di channel ini? Gue bikin COL ini karena apa ya? Ya sebenarnya sih COL itu kan sesuai ya sama apa yang mau kita bahas nanti, karena COL itu kepanjangannya Circle of Life atau lingkaran kehidupan. Jadi nanti lingkaran kehidupan ya. Jadi nanti di sini kita tuh bakal ngebahas setiap kehidupan yang ada di lingkungan kita ataupun lu semua yang narasumber ya, atau teman-teman kita nanti kita undang. undang. Oke, jadi ini kita bikin channel kontennya apa aja Bang ya. Tapi kita untuk saat ini kita mau bikin konten menceritakan pengalaman ya. Pengalaman kita sendiri atau narasumber yang bakal kita undang. Oke. Nah, dari lu sendiri punya cerita nih. Kalau gue sih ada cerita serem lah, hal yang membanggakan lah. Ada. Oke, sebelum diceritain nih sama kita ini, lu like, comment, share, and subscribe ya. Dan kita tuh juga punya Instagram. Nanti gua tulis Instagramnya di bawah. Jangan lupa kalian follow Instagramnya. Dari siapa nih yang mau cerita nih? Terserah. Sudah. Di sini gua pengen nyeritain ada 3 hal di dalam kehidupan gua. Ada cerita senang, horor, dan kebanggaan bagi diri gue sendiri. Oke. Nah, sekarang lu mau cerita yang mana dulu nih? Nah, cerita pertama gue pengen ceritain buat kalian semua adalah cerita kesenangan gue pertama kali. Keseruan lah ya. Termasuk keseruannya juga. Di dalam situ gue pengen ceritain waktu itu pertama kali gue pergi jalan-jalan bersama keluarga gua ke Jogja, dan itu menggunakan pesawat, cuy. Itu baru pertama kali gua menggunakan pesawat, ya kan? Baru pertama kali tuh. Betul, Pak. Baru pertama kali menggunakan belum pesawat. Pernah, sebelumnya belum pernah, Pak. Cuma pengen bikin pakai pesawat kertas doang, Pak. Waktu itu, Pak, sumpah. Dan terus memang kan udah dijadwalin tujuan-tujuan sampai Jogja tuh pengen kemana aja. Dan terus di perjalanan gitu kan ada hal konyolnya, Pak. Ada hal lucu-lucunya juga. Apa tuh hal konyol itu? Waktu itu, Pak, gua tempat duduk gua itu memang bersampingan dengan sayap pesawat, Pak. Itu, Pak. Oh, sayap pesawat. Betul, Pak. Sayap pesawat. Jadi Pak, pas lu nengok ke kaca pesawat, iya. Sayap, Pak. Iya, nanti gua tahu. Nah, memang waktu itu, Pak, gua memang orangnya yang baru pertama kali mungkin norak gitu kan, belum kaget lah ya. Terus perut gua merasa mual gitu kan, Pak, ngelihat, dan akhirnya gua muntah, Pak. Muntah Itu langsung, Pak, ke belakang kabin gitu kan pesawat, ke kamar mandinya. Dan bodohnya, jadi kan si wastafelnya itu kan punya bolongan, bolongan, lubang lah buat saluran ininya ya. Betul. Airnya. Dan itu ada kayak tutupannya gitu, Pak. Jadi iya, ada tutupannya. pas gua muntah itu tutupan nggak gua buka, Pak. Jadi kayak, emang kenapa lu nggak buka? itu gua nggak tahu sama sekali gunanya itu buat apa. Gua kira di samping tutupan itu ada bolongan lagi buat ngalurin. Kan lu kan muntah nih ya. Iya. Terus mungkin mampet apa gimana? Enggak, memang tutupannya nggak gua buka. Lu nggak buka? Emang norak atau gimana gitu, Jadi, Pak, baru pertama kali. Jadi di saat muntah lu masih ada itu masih nampung di situ, Pak. Memang karena belum gua buka aja. Itu muntah gua, ya Allah, gua nggak bayangin deh gitu kan, saking banyaknya. Jadi buat Gua yang nonton, cabut, kalau bisa siapin plastik dulu ya. jangan sampai makan. Agak jorok juga ini nyeritain muntah ya kan. Udah, Pak, terus langsung lah, Pak, gua balik lagi ke bangku gua gitu kan, bangku awal duduk gua di pesawat.
Dan sampailah gua di Jogja. Jogja. Hari pertama tuh malam sampai, dan gua nginep Itu di lu salah satu hotel. emang apa acara sendiri apa ada acara lain? Itu lu ke Acara Jogja. Acara keluarga pribadi sih, Pak. keluarga pribadi, acara sendiri lah ya. Sendiri-sendiri. Emang lu mau liburan gitu ya? Betul. Dan udah sampai Jogja. Nah, besok paginya tuh memang udah dijadwalin pengen ke Candi Prambanan. Oh iya, Candi Prambanan. Berangkatlah ke Candi Prambanan. Dan hal itu juga yang buat pertama kali gue datang ke sana, Pak. Apa? Hal pertama kali gue datang ke sana. Baru pertama kali. Betul, baru pertama kali datang ke sana, merasakan dan melihat gitu kan candi-candi yang dibuat dari zaman dulu, Pak. Iya benar. Hmm, Gue juga cuman beberapa kali doang sih gue ke Jogja. ya, Lu tuh baru pertama kali tuh. betul. Nah, itu sih menurut gua yang buat kesenangan gua sampai sekarang nggak bisa gua lupain. Iya. Karena pertama kali, Pak. Seru lah ya. Betul. Lu jalan-jalan perjalanan lu kan. Ya. Terus cerita kedua, Pak. Ini tentang horor gitu kan, Pak. Ya, Oh ini menceritakan apa yang dialami sama dia yang betul. menyeramkan ya. Iya, Pak. Nah, Coba Bang, lu ceritain hal seremnya. waktu itu sih memang gue punya tim dan mempunyai channel YouTube juga waktu itu. Oh, lu punya channel YouTube kayak buat nyamperin gitu lah. Explore. Apa sih Bikin Explore? ya kayak penelusuran lah ya. Iya, Pak, explore. Nah, waktu itu tuh malam Jumat kalau nggak salah. Malam Jumat tuh posisi. Nah, teman-teman gua atau tim gua itu ngajakin ke salah satu kuburan, Pak, di daerah Jakarta Selatan, Langsung Pak. kuburan tuh. Langsung Biasanya kan kuburan, kalau Pak. kayak di TV-TV kan ada yang ke rumah, Ya, kayak kayak lu rumah langsung tempat kuburan angker kan. gitu. Iya. Iya, ini langsung kuburan, Pak, waktu itu, Kalau gue Pak. tahu tuh lu lokasi di mana tuh kuburannya? Di daerah Jakarta Selatan, Pak, di Tanah Kusir, waktu itu, Oh, PPU Tanah iya. Kusir. Itu lumayan banyak juga tuh kuburannya ya. Betul, waktu itu gua dateng sama tim-tim gua sekitar 8 orangan kalau nggak salah ya. Udah lupa, udah lama juga, setahun yang lalu. 8 orangan. Itu dibagi dari 2 tim, ada 4 orang dalam satu tim. Oh jadi Itu empat explore orang bisa tuh. Bisa, Pak. Ya. Kan Bagi dua lah ya. seingat gua tuh kuburannya ada blok-bloknya juga ya, kayak di daerah-daerah komplek ada blok-bloknya. Nah, itu bisa, Pak, 4 orang bisa ke daerah-daerah blok-bloknya, Pak. Nah, udah habis itu gua sama teman-teman gua yang satu tim ini explore lah salah satu kuburan yang memang ya kata temen gua gitu kan, itu angker, Pak. Nah itu benar kejadian tuh mendapatkan hal yang menyeramkan tuh. Betul, Pak. Jadi jelang beberapa menit kemudian gitu kan, pas arah pengen balik ke base camp, Temen lu ngumpul lah. pas si temen gua tuh nengok ke belakang, dia nunjuk, Pak, di balik pohon ada putih-putih, Pak. Oh dia nunjuk tuh temen lu Betul. lihat. Ada putih-putih Terus di balik dan pohon. akhirnya lu ngeliat juga Gua benar ada. ngeliat juga. Memang ya sosok itu menampakkan diri, tapi di balik pohon, Pak. Jadi kayak sekelinap doang gitu. Nah, Jadi nggak Terlibat kelihatan gitu ya. iya. bentuknya gitu ya. Bentuk sih kalau bentuk nggak kelihatan, cuma ya itu doang, Pak. Di balik Putih-putih itulah. doang. Nah, Nggak terlalu jelas. habis itu udah ngeliat itu kan otomatis kayak orang manapun juga kalau udah ngeliat sosok makhluk halus kan langsung lah ya kaget dengan frontal diri gitu, kaget. Pasti kan kalau anak-anak muda zaman sekarang kan ya langsung pada kabur, kocar kacir gitu kan, Pak. Nah, ini juga sama, Pak, kabur, Pak, kocar kacir. Itu saking pas takutnya. ada sosok penampakan lah ya. Hmm. Itu di lu atau antara teman lu ada yang kejadian kesurupan? Alhamdulillahnya, Pak, enggak nih, Pak, nggak sampai kesurupan, Pak. Karena memang dari awal keberangkatan rumah sampai tujuan pun kita udah bersepakat nggak akan ngomong hal-hal yang nggak penting lah, maksudnya jorok atau Sembarangan apa ya. sembarangan. Itu udah dijaga banget sama tim. Nah, itu Harus alhamdulillah. ada attitude lah ya. Betul, harus ada attitude-nya. Dan terus udahlah, Pak, itu ceritanya begitu doang. Kalau soal horor-horornya, Oh, jadi itu pengalaman serem lu lah ya. betul, Pak. Terus selain tadi kan pengalaman seru udah, Seru, pengalaman serem udah. serem. Terus
ada nggak pengalaman yang lu bikin lu bangga gitu, hal membanggakan? Alhamdulillah Pak, ada salah satu kebanggaan gua yang Apa tuh? memang sampai orang tua pun tahu Pak. Jadi waktu itu gua ikut perjusa perkemahan Jumat Sabtu Oh, di jadi bukan sekolah. lu aja yang bangga ya, orang tua lu juga ya. Wah betul Pak, orang tua gua juga Contoh nih. tahu. Gue ikut perjusa di sekolah dan gue mendapatkan piala juara 3 Pak waktu itu Pak. Piala Nggak disangka-sangka juara 3. Pak, benar. Nggak Acara apa? disangka-sangka. Acara apa? Perjusa Pak, Perjusa apa? perkemahan Jumat Sabtu. Oh, Kalau kalian perkemahan. yang anak sekolah Oh, pasti iya, tahu perkemahan. pramuka lah, anak-anak Iya, pramuka. iya. Nah itu nggak disangka-sangka Pak, gue bawa pulang piala Pak juara 3. Dah itu gue datang pun nggak rapi Pak. Datang ke acara Pokoknya itu pun Nggak rapi apa tuh? ya kayak baju dikeluarin, baju pramuka gue keluarin, terus Lu- gue pakai topi. Murid tengil lah ya. Betul Pak, jadi dalam posisi saat itu tuh gue mau dibilang disiplin sih enggak Pak, jadi kayak datang ya semaunya gue gitu. Tapi kok bisa? Tapi kok bisa gitu, Udah takdir alhamdulillahnya kali ya? betul Pak, Udah alhamdulillah takdir. takdir. Guru lu salah kali nulis ya. Itu juga nggak tahu tuh Bukan Pak, nulis, pas nulis kali mungkin dari perilaku lu atau sikap lu baik kali ya. alhamdulillah ya kan, guru gue masih ngeliat dari Jadi, mata Ya, kepalanya guru lu baik. nggak lihat dari penampilan lu aja. Tuh. Dia kayaknya dari mata batin tuh. Seru juga tuh. Nah terus gue kan memang Anjing. pas pengumuman upacara terakhir pas pengen pada pulang Pak, itu nama gue dipanggil, gue kira ada apaan kan, ya gue maju gitu kan dengan Oh, pas keadaan acara udah selesai ya. iya udah Pulang. pede gitu kan, maju Terus ke lu- depan. Penentuan lah. Diumumin Muhammad Putra Nugraha kan dipanggil sama kepala sekolahnya, gue dateng gitu kan, ini kamu dapat piala nih juara 3. Pas gue baca Terus perasaan lu kayak gimana tuh? itu nggak meyakinkan banget Pak buat gue Pak, karena gue datang pun gue nggak rapi Bangga gitu. ya berarti ya. Pas gue baca gitu kan, murid paling disiplin Pak. Padahal gua kayak biasa aja gitu ya, makanya Betul. iya. Gue murid paling disiplin tuh, tulisan pialanya tuh. Sampai saat ini masih gue simpen pialanya tuh, Kaget ada di juga. lemari. Betul Pak, kaget juga gitu kan. Gue sebagai ya murid songong, bisa dibilang songong Pak. Murid songong juga. Nah terus gue bawa pulang lah piala itu ke rumah. pulang tuh piala. Gue bawa pulang pialanya itu ke rumah. Orang tua lu tahu. Orang tua gue nanya itu kan, ini piala apa? Dapat dari mana? Ini mah dapat piala dari sekolahan. Ngapain kamu di sekolahan? Ya ini pas kemarin acara perjusa, ini dapat piala ya kan, murid kedisiplinan. Ah masa sih? Mak gue sempet nggak percaya Bang, Nggak percaya. sempet nggak percaya. Memang anaknya gue susah Bang buat dipercaya. Nah gue yakinin aja, Dipercaya lah ya. ini benar piala gitu kan, hasil dari perjusa kemarin. Dan alhamdulillahnya orang tua gue ya bangga lah, sempet bangga gitu sama gue punya rasa bahagia dalam diri gue sendiri, terutama buat orang tua gue. Jadi gitu dong. jatuhnya yang bikin lu bangga itu ya beruntung lah. Jadi suatu kebanggaan. Iya yang nggak disangka-sangka, Iya, bisa sangka. dan akhirnya the best lah. Oke. Oke, jadi cukup nih cerita lu itu. Nah cukup 3 itu aja cerita gue, Pengalaman seru lu lah ya. pengalaman seru, serem, sama Eh, kebanggaan gue. Kebanggaan. Ya. Nah, jadi itulah cerita-cerita dari si Pak Ijo ini. Apa namanya, pengalaman kehidupan dia lah ya. Ya betul Pak. Terus nih coba nih si Bang Haikal nih, Bang Rehan nih. Berarti pengalaman seru Punya ya. punya nggak lu cerita? Abang punya. Jangan di sini lu anjing. Aduh bang yang gak bisa. Kembali kan. Enggak bercanda, Bang. Gue kalau Yo. punya pengalaman seru. Seru. Apa tuh pengalaman seru lu? Seru pas pertama kali nih gua ngadain acara buka bersama 2019. Mau ngadain acara bukber. Iya. Tuh Gua- lu acara bukber apa tuh? Gua ngadain Apa acara sekolah bukber, lah? bukan atau- dari sekolah. Bukan dari sekolah. Kalau saya bilang sih zaman sekarang apa sih geng lah ya, kelompok. Oh, Jadi dari iya, rumah iya, gue iya. teman-teman Anak remaja. anak remaja yang nongkrong-nongkrong. Jadi gua kan ketua Karang pelaksana. Taruna mungkin. Bukan nongkrong biasa. Oh, nongkrong terus Iya. lu ngadain acara Gua ngadain bukber. acara bukber sama santunan. Jadi bukan anak-anak temen rumah lu doang ya, ada orang luar juga gitu. Kan kalau orang Ada. Taruna kan Malah di situ hampir atau diadain RT sama lah. orang-orang penting. ya Hampir diadain sama orang-orang penting. Terus di situ tuh gua pokoknya tuh
gue dari pertama ngadain acara, gue niatnya sih mau buka bersama doang. Cuman yang ada tambahan rezeki ya kan, jadi gue ngadain santunan sekalian. Pokoknya pas acara itu gue kepikiran nih, perkiraan gue tuh orang tuh datang paling cuma 40, dan di situ perkiraan gue lewat jauh banget. Yang hadir itu kira-kira 80-an 80 orang, 80-an tuh. plus hampir dihadirin sama Salah satu salah satu calon legislatif. calon caleg. Oh, Di caleg gue hampir datang. Tuh gue disitu sebenarnya pas lagi tuh rada deg-degan juga tuh emang. Akhirnya gue udah sedemikian rupa udah buat desain seluruh acara biar bagus, malah nggak jadi datang gitu masalahnya calegnya itu nggak jadi datang. Akhirnya ya udahlah, Pasti lu udah niat buat bagusin ini acara, terus bagusin ini nggak bisa datang. Akhirnya ya udahlah, mungkin ada ini kali apa namanya, akhirnya iya ya udah buat seru-seruan aja lah. Gua pokoknya sih pas acara gue itu dari keseruannya sih banyak, cuman yang gue ceritain sih yang ada lucunya aja nih. iya. Ada nggak tuh lucu? Ada ya? Jadi pas Lo bisa lagi ceritain nggak? posisi samping ramenya kan, gue pusing juga nih. Ada sofa yang cuman buat 4 orang, terus gue tembusin bisa 6 orang duduk situ tuh. Iya. Akhirnya pas lagi jingkrak-jingkrakan lagi nyanyi kan, posisi itu gue udah bilang sebenarnya kan kita abis dengar ceramah ya, jadi jaga sedikit lah. Terus ini pas lagi nyanyi jingkrak-jingkrakan kan, gue juga sebenarnya rada-rada kepancing, namanya seru ya kan. Pas loncat-loncatan udah nggak sengaja nih temen gue, apa sih namanya, kayak pas mau bangun nih, pas mau bangun itu dia nggak sengaja kayak nyenggol buat naruh es, pecah nih. Keluar pas dia mundur, bangkunya copot, sopanya ngegeledak, berenam-enamnya ngegeledak belakang. Gue ketahu set kacau banget. Terus akhirnya gue mikirnya ini gue pasti bakal ganti nih sofa, nggak mungkin kagak. Oh jadi itu lu di tempat orang nyewa gitu lah? Oh nyewa kafe pekarangan. Oh nyewa Jadi kafe. gue mikir nih, aduh ini gimana ya, pasti Bukan ganti nih tempat nombok nih. lu sendiri lah ya, yang Akhirnya ini. teman gue ada inisiatif dah, jadi tuh sofa amal ditambel-tambel. Dia ke bengkel ngambil karet ban, kayu, tambel nih, tapi ujung-ujungnya juga jatuh lagi. Akhirnya pas gue balik, gue cuma minta maaf kan sama Ini yang punyanya lah. gue minta maaf pak, cuman dia kagak tahu tuh minta maaf soal apa gitu. Udah maaf ya pak, kalau misalnya acaranya sedikit lewat dari apa, jadi bilangin pas gituin. Oh jadi masih lu tutupin lah, cuma minta maaf sih, nggak jelas lu minta maaf apaan ya kan? Iya, masih lu gocek-gocek yang Bingung juga itu tempat yang punya kafe. Gue kalau acara semuanya gue angkut tuh ke salah satu kafe. Jadi pas kedai lu kopi, pas lu pulang, tukang kafe ya beres-beres, kaget juga mungkin ya. pas gue nongkrong semuanya di kedai kopi nih, pas nongkrong tau gue ditelepon Ditelepon sama yang punya kafe, pekarangan. kafe itu. Iya, halo ini Rehan ya? Ketua pelaksana yang acara ini kan? Iya. Kenapa ya pak? Bisa kayaknya sebentar nggak? Terus dalam hati gue, oh bisa. Pas gue bilang bisa, gue sebenarnya masih diem tuh di kedai. Wah ini gue suruh ganti sofa nih pasti namanya kita aja lah. Iya. Pasti. Terus temen gue kan bilang, ya udahlah lu yang ganti lah, lu kan ketua pelaksana. Lah kok begitu, ya udah nih aku. Lu sebagai ketua harus ada penanggung jawab lah. Ya. Nah kira duit dana yang gue dapetin itu kan Lu tanggung jawab tuh. masih ada sisa 1.400.000, kalau nggak salah. Masih 1.400.000. Gue bawa lah ke tempat itu kan, gue bawa. Terus dia cuma nggak tahu itu, dia nggak minta sofa, nggak tahu yang pecah itu nih. Terus dia bilang, ini yang pecah punya siapa ya? Digituin, jadi gue kaget lah. Ini bukan dari sini, kayaknya bukan dah. Yang punya sini mana pak? Yang punya sini kan tadi udah saya ambil. Terus gue pikir, berarti dia punya siapa ya? Akhirnya gue nelfon teman gue lah. Akhirnya pas teman gue datang, ya ini punya gue. Jadi alhamdulillah tuh aman, duit 1 juta. Dia udah ngeliat sofa nih, sofa di otak-atik sama dia, dilihat semuanya. Diakalin tuh. Enggak, udah bener nih, amannya dilihat. Oh, udah bener. Iya, dilihat. Pokoknya itu lu kan sofa yang tadi lu pakai itu kan rusak nih kan. Ya. Udah dibenerin sama temen gua. Oh dibenerin, bukan dibeliin baru lagi. Nah, dibenerin. yang udah bisa dibenerin tuh orang ngecek.
ngecek ngeliat nih. Nah gue di situ pas sama temen gue nyampe, udah nyamperin gue deg-degan lah. Iya. Jadi ketahuan ya, akhirnya rambutnya gini. Oh ya udah, dia kan, jadi gue selamat tuh. Akhirnya pas udah kelar nih, gue balik, gue ngomong sama temen-temen gue. Akhirnya jujur aja tuh rame-rame kan, ngomong ini sopannya mesti dibenerin gini. Oke, lu jujur tuh. Iya, udah merasa bersalah banget ya kan. Orang dengan ngomongnya gampang banget. Sebenarnya sih ini sofa udah nggak bisa dipakai, ada sofa baru lagi dalam. Emang ini sengaja mau dibuang, cuman karena Itu acaranya kata- mepet. Iya, dia ngomong gitu. KP itu tuh. Acaranya mau hari ini, terus sofanya juga baru nyampe tadi pagi, jadi udah pakai ini aja dulu. Nanti gue Nah, terus Aman. akhirnya aman gitu. udah tuh nggak apa-apa tuh. Ya udah tuh nggak apa-apa. Gue pas gue balik ya kan, temen gue jatuhin pot gede banget. Jadi itu kan bentuk namanya pekarangan kan ya, pohon semua nih sini. Udah sofa cukup di ngertiin lah untuk KP-nya kan, karena Iya, emang udah juga. rusak. Iya. Ini lagi modelnya Aduh, gue pusing banget. apa namanya buat masalah lagi. Gue mikirnya. Nah, Terus gue ganti itu mau nggak salah 80.000 dah. Itu gue ganti 80.000. jadi lu coba-coba ganti juga, cuman gara-gara tuh temen lu Pot, jatuh pot. kan. Akhirnya gue bayar tuh 80.000. Terus gue ngomong deh tuh sama orang yang ada di atasan gue, bang, menurut abang acara tadi gimana? Sukses sih, sukses. Bilang seru nggak? Seru, cuman anak-anak loh kecot. Pokoknya tahun depan usahain jangan kayak gini dah. Ya kan mungkin gue juga ngerisinnya kan karena ada caleg mau datang ya. Gitu dah. Ini doang sih. Ya. Oke, jadi ini jangan dicontoh nih. Ya, pokoknya jangan mau dah jadi gitu acara. Pusing juga ya. Pusing parah. Pokoknya kalau emang lu jalan pikiran lu lurus-lurus aja enak aja sih buat Apalagi ngejalanin acara. bukan masalah jalan pikiran kita sih, jalan Iya pikiran sih. anggota-anggota yang bakal diajak. Iya, Beda bukan sama kita enggak. doang ya. Apalagi ntar gua mau ngadain juga Takutnya yang lain nih, lu bener kagak nih, bener-bener lu acara nih rapi kagak nih kan? Udah gue juga udah alhamdulillahnya udah seru juga tuh, udah seru-seruan pokoknya udah asik-asikan dah. Nah hancurnya di situ doang tuh. Berarti cerita keseruan lu cuman itu aja tuh yang lu pengen Yang ceritain. menurut gue seru sih, tapi nggak tahu menurut lu pada. Nah, terus Main seru juga sih acara kayak gitu mah. Apalagi Bersama itu acara kan, pertama kali, rame-rame sama Itu. temen. pertama kali teman-teman gue ngadain acara itu Iya. pertama kali. Oke nih, jadi ini pengalaman seru dia nih di acara bukber. Mungkin pengalaman seru lu nggak itu doang kali ya, banyak ya. Banyak. Cuman Ntar yang lu mau ceritain itu ya. kalau lanjut pada nih. nggak bisa tidur nih. Habis pengalaman seru, pengalaman apa lagi nih Jo? lu Kasih tahu nih. kayak ada pengalaman kayak gua nggak sih, kayak ada horornya gitu, ada nggak sih? Oh, bentar dulu nih. Sorry nih ya. Sebelumnya tadi gua lupa ngasih tahu nih buat lu semua kalau ini bukan tamu undangan kita, bukan. Jadi ini punya channel inilah COL ya. Jadi si Paijo ini editor, nah si Ryan ini berdua sama gua jadi konten kreator lah ya. Yang penanya-nanya buat narasumber nanti yang bakal kita undang. Oke, lanjut nih Bang. Pengalaman serem lu apa tuh? Pengalaman serem gue baru-baru ini sih, malam Selasa kemarin. Apa tuh? Ya, itu pas gue nyoba kayak kok konten lu deh gimana ya kan. Cuman horor juga nih ya. bedanya gue itu kan ada kamera ya. Kalau gue itu enggak, cuma ngajak iseng aja nih, gue pulang kerja kan, Oh, emang lu iseng ya? Iya. Lu pengen penasaran iya, gitu. penasaran. Pulang kerja gue mikir sama temen gue nongkrong gitu-gitu aja kan, pada main game. Terus gue juga ngerasa zaman sekarang tongkrongan udah kagak enak banget ya kan. Pokoknya lu daripada nongkrongnya ngerokok ngopi Iya, doang ya kan. men. Coba nih kan kita coba. Iya biar ada kayak wawasan ya buat Iya. yang lain kan. Gue pikir nongkrongan gue udah begini banget, akhirnya gue ngomong sama temen-temen Tapi gua. nggak seharusnya kayak gitu juga Bang. Iya. Anjing, selain Cuman pemikiran gue udah mentok situ. ya, akhirnya penasaran aja lah ya. ya gue mikir ayolah yuk kita cobain rumah kosong nih, ngapain nih kita pengen lihat ya, lu gue penasaran dah katanya kan itu ada sosok nih. Lu ke salah satu rumah kosong tuh. Tuh di mana tuh lokasinya? Ada di Jalan Muasin Reo. Reo. Pokoknya gue bilang kayaknya katanya di situ kan ada sosok, gue penasaran apaan sih yang ada di situ ya. Yaudah ayo berangkat, karena gue beli 7, ada 7 terasi cuman sama 3 lilin. Waktu yang lu lakuin di situ itu Iya gue bakal terasi, bakar terasi. gue bakal terasi di ruangan
bukan ruangan tengah sih, udah ruangan ujung, pokoknya ngadep itu kebun yang halaman belakang rumahnya. Jadi gue sebenernya telepon temen gue juga nih yang maksud gue yang bisa lah, itu bisa Coba bisa apa namanya? mengenangani masalah-masalah ini. Iya ngerti. Oh, namanya yang lebih paham lah. Karena gue telepon terus dia bilang, ini ya nih gue beres-beres dulu ya, terus dia nyampe Terus mau tuh gitu ya, ya. udah yuk, apanya bantu, nih gue udah kasih 7, ambilin 3, Terasi tuh iya, gue beli kasih di meja tadi, yaudah ayo man, masuk dalam. Akhirnya jadi gue itu ada 8 orang, sama masuk tuh 8 orang. Itu 8 orang masuk semua atau kayak si Putra bisa-bisa? Enggak, pertama itu ada yang jaga di luar rumah, yang masuk 4 orang dulu nih pertama. Yang pertama Nah, juga. iya, 4 orang cuman dulu tuh yang masuk. teman gue yang 4 orang itu yang di luar mungkin penasaran juga. Oh, nah, akhirnya masuk juga. Masuk juga dia ke Masuk dalam. juga. Udah ada belum kan? Belum ada. Udah gue gabung ya. Gabung akhirnya bentuk setengah lingkaran. Gabung lah mau Iya. komplain. Jadi gue pengen bentuk satu lingkaran. Jadi kejauhan sama jendela. Jadi gue bikin setengah lingkaran aja. Jadi yang paling pojok itu mentok sama pembatas nih kayak jendela. Oh, jadi lu setengah lingkaran doang. Ya, jadi di depan gue ada lingkaran. jendela nih mau pintu buat masuk ke kebun. Nah, itu lu posisi itu gimana? Di belakang. Iya itu Kebun posisi itu. belakang. Gue bakar nih. Itu pas pertama itu gue bakar belum ada 5 menit kali. Pas gue bakar itu ada yang ketawa tuh. Ada yang ketawa. Man, masih penasaran kan? Cepet juga ya ini apa sih namanya? Buat Iya, tahu-tahu dia sama dianya ininya, koneksi ininya. Kok ada yang ketawa nih? Mana yang ketawa itu aneh denger semua. Kalau semua. Iya, kok lu denger dah? Jadi bukan lu doang tuh yang denger. Kok lu denger dah? Nah, kata gue yang tahu itu kalau misalnya ketawa mah semuanya bisa denger kecuali ngeliat. Ya. Akhirnya udah ayo, ada yang udah gak kuat gak? Gue masih kuat gitu. Oke, tahan tuh bakaran. Nah, bakal lagi deh suara orang ngegerem nih. Iya. Ngegerem, terus temen gue cabut tuh berempat karena ada satu yang mau muntah. Akhirnya gue cuma berempat. Itu lu sebelum buat apa namanya? Ngunjungin ke situ, lu nanya dulu nggak tuh ke orang sekitar? Punya yang Sebenarnya sih gue gak pernah Udah tahu. Gak pernah nanya orang sekitar. Soalnya Lu bilang dulu itu rumah itu tuh nggak pakai izin tuh lu langsung aja tuh. dulu itu tempat itu tuh Pantes. halaman Lu nggak izin ya sama penghuni situnya udah. jadi gini ting. Emang niat lu emang pengen banget biar nunjukin ke lu gitu ya. Gue juga udah penasaran, sedangkan orang-orang yang lalu lalang aja sering ngeliat atau digodain. Iya. Cuman temen-temen gue nongkrong di depan rumah itu. Sebelumnya lu emang udah pernah ada kejadian tuh di antara Iya, ini lu. ibu-ibu kadang-kadang lewat ada yang jalan, terus nampak konten Oh itu dekat rumah lu. Heeh. Dekat rumah lu. Cuman giliran temen-temen gue nongkrong nih di depan rumah sampai pagi bertahun-tahun pernah dia apa-apain. Nggak pernah disini lah. Nah, jadi gue kayak mau apaan sih ini Penasaran, kita nongkrong gak diapa-apain ke orang lewat Orang ada aja omongannya ya. akhirnya yaudahlah masuk Belum kan. mau buktiin gitu. Iya, Bener ada apa enggak? sehabis ketawa suara ngegerem. Nah pas gue bisa ngeliatnya itu pas gue udah tinggal berempat itu terasi kebetulan tinggal dua Nampakin ini nampakin terasi itu tinggal dua itu sosoknya kayak gimana itu? itu benar-benar tinggi gede itu gue perkirain tembok itu sekitar 2 meter cuman itu sepinggangan dia. Oke. Jadi pas gue bakar nih itu gak ada Itu- yang lihat. Itu lu doang yang lihat. Iya, teman gue yang bisa ngeliat itu yang udah tahu, cuman dia nggak ngasih tahu gue. Oh. Dia cuma bilang gini dong nih, Sebenarnya tahu tapi selalu gitu. Ya. aneh, lu deketin pintu dah, majuan dikit. Kira gue Iya. nempel gitu sama pintu. Oh, dikasih petunjuk tuh sama temen Iya. lo yang tahu itu. Posisi gue begini nih, Iya. lilin. Gue majuan lagi, karena gue bakal lilin begini kan. Ini gue jendela nih, gue begini kan terus liatin. Terus gue gini-gini kan nih asap-asapnya. Iya. Terus sama temen gue tepuk nih, Apa yang tuh ditepuk? leher gue. Kayak lu. Iya. Blok, lihat tuh pohon pisang. Blok, tepuk tuh gue. Bener kan Bener, semua? lu ngeliat tuh sosok itu. Udah nongol lah. Gue nongolin diri yang seperti begini nih. Mungkin temen lu ada maksudnya kali bang ya buat nepok leher lu tuh ada maksudnya. Iya, soalnya pas gue ketepuk itu, loh seketika gue langsung lihat dan teman-teman gue langsung kayak mana sih? Cuman cuma nggak gue kaget kan, gue mau lari. Sama temen gue bilang, jangan lari. Akhirnya ya udah gue nggak lari ya. Gue belum baru mau ngelapain dong mundur. Temen gue jangan gini, dia tepuk lagi nih. Aja di sini. Gak udah nggak ada, gue bilang, karena gue saking
pengen bener-bener mau ketemunya nih, gue pantengin, gue ngebakar, gue buka tuh pintu ke kebunnya, gue masuk tuh ke daerah kebun, gue lihat sama dia pokoknya tuh tempat yang tadi tuh lihat, Lu nyamperin ke kebun berdua. gue itu juga, jadi gue karena gue juga sebenarnya kayak dapat dorongan dari dia, gue juga kayak dapat dorongan dari dia, dorongan langsung gue ke sontak langsung ngejar, Iya. langsung ngejar, dan teman-teman gue juga ngeliat akhirnya, karena mungkin ada yang bilang juga gue jadi gue ngejar tuh berdua, Iya. ngejar ini akhirnya pas gue ngejar, cuman pas gue udah nyampe tempat yang ada dia itu udah kagak ada apa-apaan, cuma kayak kecium bau doang, bau bener kayak bau bangke, terus bau apa namanya, bau jengkol, Amis lah ya. Aneh lah ya. bau jengkol, terus bau pesing, bro kan lu udah terlalu dulu, akhirnya gue mundur kan, nah pas udah gue mikir udah ini mah udah bener ada berarti ini tinggi ya, gede ya, jelas ya, lu juga kan Emang sebenarnya makhluk kayak gitu emang ada sih bang. Kita hidup berdampingan sama makhluk kayak gitu, cuma beda alam. terus akhirnya gue ngelangkah dari tempat gue ngebakar terasi itu, gue ketempelan. Habis apa Iya, namanya? baru beberapa langkah nih gue dari tempat gue bakar lilin itu gue langsung tiarap gini, nggak bisa ngapa-ngapain. Habis lu kunjungin itu tuh. Nah, akhirnya gue malah gue masih dalam rumah itu tempelan. Iya. Jadi pas gue mau masuk mau keluar pintu keluar ini depan gue pintu keluar, gue langsung jatuh nih tengkurap, akhirnya sama temen gue apa badan gue panas nih, gue nggak bisa bangun, berat banget, akhirnya gue nangis ya kan. Gue mikir ini apa ya, gue bisa gue tuh gue ketemu gue udah paling udah bisa bangun dikit, itu gue langsung keluar kan, gue langsung jalan gini lagi ya, nanti gue tau kan itu begini nih. Tapi sampai sekarang gue masih ngerasa. Jadi lu dikasih pelajaran kali ya sama dia ya. Soalnya lu Soalnya kayak nantangin banget. Iya. Nantangin gue banget. nonton. Iya. Terus pas gue pokoknya gue keluar nih, gue langsung dulu gue masih berat nih. Sampai sekarang nih gue masih ngerasa berat. Jadi yang berhasil itu dong tuh. Badan lu sekarang ditakin. Suntang lah gitu. Gue suntang. Iya. Jadi pas gue kelar habis pokoknya selesai nih, gue udah keluar dari rumah itu. Atau gue lagi ini kan aku keluar. Gue gak makan nasi. Gue makan nasi. Temen nasi gue banyak-banyak. Gue makan nasi seharian. Lu nggak makan nasi tapi lu muntah lu keluar nasi. Keluar nasi. Gue pikir nasi kapan? Aneh juga ya. Nasi kapan ya? Udah apa gue udah keringet dingin tuh. Kalau nasi kemarin nggak mungkin. Udah ke ini udah jadi tai. Nasi kapan ya? Ya udahlah, gue pulang ya. Gue mau pulang. Gue udah kuat nih. Nah akhirnya lu yang penting udah tahu lah ya. Terus udah ngomong maksain lah. Iya. Udah ngerasain hal ini aneh. Sampai di sekarang aja diri lu. gue tidur nggak bisa telentang, masih belum bisa, kadang-kadang cuma gini doang ngetengkurap karena sini gue masih berat nih, masih sakit gitu. Oke. Udah nih cukup nih cerita serem lu itu. Oke jadi itu cerita seremnya si Rian ini ya. Terus lanjut nih Jo. Habis cerita serem cerita apa lagi nih? Nah, untuk cerita terakhir, cerita yang paling membanggakan gitu kan di dalam diri lu sendiri, Di hidup terus lu lah. Atau orang tua juga ikut bangga Ikut nggak bangga. sama prestasi lu gitu kan yang lu dapetin. Gue sih pertama kali dapet prestasi gue TK, TK tuh dapet. itu gue lomba ngaji juara hafalan surat pendek, Oh, apa TK tuh lu Iya, udah ada prestasinya tuh. juara 2 Semajalengka Jawa Barat. Gila. Cuman Gokil juga lu ya. ya sekarang mah daglek aja sama aja, gue kecil Gua kira lu bakal nerusin lagi prestasi apa Iya, lagi juara. gitu. Gue waktu TK juga gue nggak tahu yang namanya Majalengka kan luas. Gue tahu-tahu dapet juara 2. Iya. Gue mikir kan emang nyokap gue tanya emang baca surat apa aja kemarin, cuman ini doang mah. Oh ya udah mungkin berarti yang udah rezeki. Akhirnya gue pulang udah ke Jakarta. Nah, cuman di sini gue nggak ceritain yang itu, gue ceritain yang sekarang gue baru rasain aja. Baru ngerasain. Nah, kan gua suka apa ya? Bukan suka sih, ntar kepedean lagi. Gua pernah nih ngeliat di Instagram lu foto lagi kayak di lapangan futsal gitu. Itu emang hobi lu apa cuman
caper gitu foto di futsal gitu. Ya. Nggak tahu kita. Gua tuh main futsal sudah dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD. Nah, Kelas dua. itu lu Gua diajarin sama abang gua. Dan piala futsal pertama gua dapetin oh, lu pas kelas 2 SD juga. pernah menjuarai juga tuh di futsal. Ya juara 2 waktu Di mana tuh? waktu gua umur 2 tahun. 2 tahun, gua SMP, kelas 2 SMP kalau sorry. Anjing udah main cewek futsal Kelas keren. 2 SMP. Pokoknya lu Itu kalau gua- mau apa namanya nyewa dia sewa nih dari 2 tahun aja udah main futsal. Lomba Parah. 17 Agustus se Kecamatan Larangan. Itu kapan? Kecamatan Larangan. Pas lu kapan? Gua kelas 2 SD. Gua inget banget. Kelas 2 SD tuh. Nah, terus gua main futsal. Musuhnya itu musuhnya itu abang gua sendiri. Abang lu sendiri. Iya, gua di final ketemunya abang gua. Abang gua yang ngajarin gua kan. Iya. Akhirnya pas ketemu di final adalah abang gua juara 1, gua juara 2. Oh, jadi lu lebih ke ini ya di masa kecil prestasi lu. Kan gua mikir kan, udahlah kalah aja ya kan sama abang, abang gua yang ngajarin. Udah gua biasa-biasa aja. Tapi kan gua dilihat di Instagram lu itu foto di lapangan futsal udah segini anjing. Itu apa lu nggak nerusin lagi makanya? Tadi kan gua bilangnya pas gua SD pertama kali juara. Iya. Terus gua kelas 5. Lu salurin lagi kan di SMP lu kan di SMA lu. Di SD pun gua masih. Gua kelas 5 SD aja udah juara lagi gua di sekolah Budi Mulia. Gua juara. Pas SMP gua sebenarnya ikut apa namanya? Futsal, tes futsal. Cuman waktu itu gua udah kepilih di tim inti itu tahunan gua terakhir mau lulusan Di SMP tuh. iya cuman gua dicoret gara-gara gua nggak latihan karena sakit. Oh, karena sakit. Iya dari pelatih gua dibilang oh ya udah Itu berarti kamu sak- digantiin. Sakit karena apa tuh? Apa karena dari futsal Enggak, sendiri? gua sakit. Takutnya kayak seleo lah apa? Enggak, gua sakit dulu kok panas gitu. Oh, panas. Jadi gua nggak bisa latihan terus ya udahlah akhirnya gua nggak main kan nggak apa digantiin sama temen gua. Terus masuklah tuh di SMK. Lu lanjutin lu salurin lagi tuh ke SMK. Ya, SMK gua Di SMK latihan di pernah sekolah. ngerasain juara. Gua ngerasain juara waktu di Swadharma. Di Swadharma. Yang tadi Tantri Abeng juga juara. Di Tangerang Abang itu ya belum memuaskan sih juara Belum 4. memuaskan. Terus yang juara di Karena Swadharma. gue di taman apa namanya taman Judia juga Lanjut dia itu juara gue itu gua juara 3. juara 3. Terus pas gue masuk lomba juga di salah satu sekolah nih di daerah Joglo. Daerah Joglo. Itu gue juga sebenarnya seharusnya sih bisa masuk cuman ya karena mungkin sistem dari turnamen itu berbeda dari sistem turnamen yang lain. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia sistem grup cuman buat lolos ke fase selanjutnya itu pakai kocok. Oh, jadi bisa. harusnya lu masuk ke selanjutnya jadi dikocok dulu tuh. Kocok bukan. Kalau lu nggak kocok Nggak kayak kocok kan kayak arisan jadi gitu. satu grup itu gua masalah 5 sekolah. Yang masuk cuman 2 sekolah. Jadi gua nih cuman nggak pernah kalah nih di grup itu. Sombong lu anjing. Enggak kalah sekali sama tuan rumah. Ya, benar kalah. Kalah sekali sama tuan rumah. Ya udah seterusnya itu gue menang. Nah cuma sayang seharusnya tuan rumah sama sekolah gue yang masuk, malah tuan rumah sama sekolah yang lain yang masuk karena dikocok. Karena dikocok tuh. Jadi gue pelatih gue juga bilang ya udah kita masuk aja langsung fokus aja ke O2SN. Oh, jadi lu punya pikiran ya biarin aja lah menang kalah biasa, ya kan? Fokus lu ke O2SN katanya gitu kan. Nggak terlalu memikirkan banget lah, ya kan? Masih ada ini yang selanjutnya kan. Akhirnya Terus pelatih selanjutnya gue lu ke itu fokus ke O2SN. O2SN. Nah pelatih gue karena juga udah janji nih sama Janji tuh. Janji apa tuh? seluruh apa namanya staf-staf di sekolah gua kayak guru kepala sekolah itu udah janji mau sebelum kurang dari 6 bulan katanya udah itu PGD udah bisa dapet piala. Nah omongannya dia benar-benar dibuktiin dari situ. Gue juga sebenarnya nggak percaya kan masa sih
akhirnya bener-bener dari latihan itu gue udah ngeliat latihan gini kayaknya pede dah ya kan. Jadi dari yang nggak percaya akhirnya percaya Iya, juga akhirnya tuh. kebuktinya Bukti. pas O2 Asian itu dia cuman bilang lu di sini ginian ya, tolong lu tekenin emosi temen-temen lu semuanya gini. Oh, dikasih arahan lah. Iya. Ini lu lihat nih TGI. Lawan gue pertama itu TGI, SMP TGI. Mau sekolah TGI. Dia bilang gini, tolong bantu gue buat nepatin janji gue sama guru buat 6 bulan ini gue bisa ngasih lo piala. Sekarang udah piala berapa? Gue setahun segini bang. Udah nih, O2 Asian ini lu buktiin. Sekalian lu bayar omongan yang kemarin yang gue dapat buat tim lu gitu kan. Oh iya. Akhirnya, dia cuma nunjukin ini doang. Ini cara permainannya dia. Gini. Itu cara buat nyalain dia gini. Oh dibaca tuh langsung Dibaca. sama pelatih lu kebaca tuh Dia mainnya. cuma bilang gitu doang. Main musuh lu kayak gimana? Nah, soalnya gue juga langsung gue tekenin karena gue tahu dia punya lisensi Asia. Iya. Terus akhirnya yaudah bang doain aja gini. Akhirnya yaudah tuh dari gue main game pertama gue menang, game kedua gue menang, game ketiga pun gue menang. Nah, dan akhirnya lu masuk. Akhirnya gue masuk final dan akhirnya pas gue masuk final tuh gue ketemu tuan rumah. Tuan rumah itu emang di mana tuh? Itu di Oh, di Ahlikmah, Sehal. Oh Alikma. Iya. Iya. Salah satu sekolah di Petukangan ya? Nah, di situ gua sempet apa sih namanya sempet ngedon karena pas babak pertama itu gua udah kalah 3-0. Oh yang lu bikin gedon itu tuh. Udah kalah 3-0. Udah kalah Gua 3-0. udah mikir ini mah udah kali ya. Terus akhirnya ada satu teman gua dan akhirnya lu nyamain kedudukan tuh. namanya gitu kan. Itu karena satu temen gua bilang, "Lu di sini kan ada kayak jabatan lah." Gua di pusat tuh kayak kapten pasar itu. Jadi lu nggak mikirin skor ya, Iya. nggak mikirin kedudukan, mau berapa kosong juga, yang penting gua usaha dulu nih. Nah, akhirnya temen gue, lu gak boleh gitu kan, lu kan kapten sini. Ntar ketika lu di Oh lu kapten. Oh my god. Itu lu posisi apa tuh? Kan ada flashback, keeper ya kan? Apa sih? Gua kurang tahu juga tuh. Depan posisi maju. gue itu pivot. Pivot itu apa tuh? Pivot itu jatuhnya striker. Oh depan. Salah main pivot untuk Penyerang lah ya. Gue itu bener-bener udah ngedon banget kan, udah 3-0. Akhirnya babak kedua pas lagi gua kalau nggak salah itu lagi water break dah. Gue potong omongan pelatih gue bilang sama temen gue, coba dah lu tadi dapat peluang nih banyak banget, coba lu fokusin gini, jangan terlalu banyak main sendiri, kita bermain berlima. Itu di belum lapangan." sama tuh kedudukannya Belum masih sama. 3-0. Iya. Terus lu Temen-temen gua nyari kata-katain. jalan keluarnya lah Gua biar kata, nyamak kedudukan ya. sorry bang ya, saya potong yang omongannya dari tadi saya ngeliat gini. Akhirnya gue ngomong ke temen gue, lu dari tadi lu mainnya gini, coba jangan. Di lapangan kita berlima. Jangan kayak gini lah, sama kayak pemain Bigo, sama apa yang kayak diomongin sama nih. Kasar anjing. Iya, coba dah, Emang coba harus dah. kudu gitu sih biar ngerti. Jadi dia biar ingat sama omongan yang nyampe sama buat tim Iya. gua. Kita pas masuk ke babak gua, alhamdulillah temen gua ngerti juga apa sama yang gua omongin. Aku juga tuh. Mau kakak dia lah kita ngomongin. Dan akhirnya bener juga. Ya akhirnya gua puas juga tuh, akhirnya udah 3 sama. Akhirnya pas di penalti pelatih gua nunjuk gua buat tendang pertama. Gua agak mau. Kenapa udah nggak mau? Gua ragu, daripada gua ragu terus gua maksain, ntar ujung-ujungnya nggak memuaskan. Gua bukannya Iya, pesimis, betul, gua bikin betul. bukannya pesimis. Jadi lu karena keraguan lu takut ini ya. Iya soalnya pelatih gua juga Oke. bilang, soalnya lu di final ini lu nggak gua kasih main. Kenapa lu nggak biarin aja lah, udah coba aja dulu gitu. Soalnya ini lu final ya, mau emang pengen juara. Iya, jadi gue daripada gue ntar buat kesalahan temen gue yang bener-bener udah usaha malah dihancurin karena gue gagal nendang, mendingan Gagal lah masukin penalti lah. gue ragu, udah dah nih bang, saya ganti aja nih sama dia, lu bisa percaya bang. Akhirnya yaudah dia masuk, pelatih gue keluar kagak mau nonton dia kok masalah penalti. Dia keluar lapangan, gue dong tuh diem Deg-degan juga pastilah. Penaltian ya kan. Nah dari penendang pertama itu gue udah ngeliat kelemahan dari kiper lawan gue. Jadi dia cuman bisa diem di tengah, cuman ngegerakin tangan jadi ke kiri kanan. Ya lu Itu udah waktu tahu kemarin lah doang. ya. Jadi gue langsung bisikin sama temen gue Kelemahan kiper musuh gimana nih.
dah ke atas terus tuh bola. Akhirnya pas temen gue nendang terakhir itu juara. Wah gue ngerasa Itu berapa tuh? Skor itu penalti gue penalti. skor penalti gue masuk 3-1 misalnya. 3-1. Gue ngerasa makasih juga tuh gue sama dia. Kalau boleh tahu kipernya siapa tuh? Kiper gue namanya Erik. Erik, anjay. Buat Erik keren banget lu, sumpah. Terus sama Bisa nepisin musuh ya kan. pemain-pemain yang gue bener-bener gue suka nih kayak Sean, Tile yang udah bener-bener menguasain banget perjalanan kemarin. Pokoknya gue makasih banget nih udah juara. Terus buat pelatih gue juga nih Bang Kenalidian Bang Estu ya kan. Jangan ke Malaysia deh matanya Pegeri. Ya kalau di sana lebih ini kan ya Ya nggak apa-apa, bisa aja. ajak lah. Oke. Kalau cuan di sana lebih Nah, banyak nggak terus apa-apa. Bangga lah pasti ya lu Set, bisa juara gimana juara sih? 1 ya. Juara 1 Terus? posisi gue juara 1 di situ. Gue dijanji sama pelatih gue bakal dimasukin ke akademi ini di Oh Bandung. buat ke turnamen selanjutnya lah. Dan benar-benar Lebih- dibuktiin pelatih gue itu benar-benar makenin gue. Jadi gue udah berbeda banget permainan gue dulu yang sekarang ya. Karena udah diatur. Terus gue bangganya juga pas gue dapet juara ada salah satu dari sekolah itu dia ada. Yang pastinya sih bukan lu doang lah ya yang bangga, guru-guru lu ya kan yang tahu, Iya. terus orang tua lu kan pasti. Terus gue juara di depan orang yang baru gue kenal nih di sekolah itu. Wadon dah ceritanya. Gue depan dia ya. Waduh anjing. Baru kenal terus gue ngomong ke emak gue juara. Jadi akhirnya gue bilang udah alhamdulillah. Apa yang lu harapin akhirnya sampai juga. Abang gue sampai beliin gue sepatu baru ya. Oke nih, jadi udah nih cerita Alen membanggakan Ya itu paling Itu aja. bangga gua. Nah, jadi kalau gue sendiri tuh kepo sama yang udah tadi nanya-nanya nih yang Iya, Apa? nanya, lu gue nanya pengen dulu. nanya-nanya dulu nih Pengen nanya sama dulu. dia nih. Tapi sebelum gue nanya-nanya gitu kan, barangkali gitu kan ada produk-produk Itu. yang pengen masuk nih barang-barang di sini nih yang pengen di endorse biar keisi lah. biar isi gitu kan. Bisa aja ntar di Ya. deskripsi gue cantumin email, Dari Instagram kita sih. sama nomor telepon. Dari kita sih gak ini ya. Lu ntar tinggal terserah lu juga juga. sih ya kan. Tuh, Oke. Pak. Sekarang lu mau nanya gue nih. Betul Pak, sekarang gue malah kepo nih tentang kehidupan lu. Apa aja Pak yang pengen lu ceritain di sini gitu. Oke, itu gue lanjut di part 2 aja kali ya. Oh, lanjut di Soalnya part 2, lumayan seru juga pengalaman betul. seru Nah, gue. ini nih berarti yang Pengalaman seru juga ditunggu-tunggu lumayan seru nih. Di. Oh, ada juga yang seremnya, ada juga Nah. yang buat bangga gitu. Oke, jadi sebelum gue ceritain, lu jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Nah, jangan lupa di follow juga Instagramnya, nanti di bawah gue tulis Instagramnya. Oke. Peace.